Izin Panglima, nanti saya bahas ini. Karena Panglima tertinggi Nabi, yang paling menarik, Nabinya jadi imam, di belakangnya ikut, dan ada pendidikan dari sholat dari awal sampai akhir, untuk pendidikan Panglima sampai ke bawahnya. Ketika Nabi berbalik, selesai sholat, maka Nabi mengatakan kalimat yang sampai sekarang mesti kita ingat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha. Berusahalah selalu engkau meningkatkan takwa kepada Allah. Saya langsung lompat kepada sanad yang penting dan matan yang penting. Man ya'ish minkum ba'di. Siapa nanti yang hidup setelah generasiku? Nabi wafat, muncul generasi, muncul generasi, muncul generasi. Man ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup sepeninggalku ini, fasayara fihi ikhtilafan katsira. Akan banyak melihat masalah-masalah yang sebelumnya tidak muncul. Masalah ini menyebabkan satu, banyak beda pendapat. Yang kedua, dari beda pendapat banyak perselisihan. Yang ketiga, dari muncul perselisihan muncul perpecahan. Saya mau tanya sebentar. Sekarang banyak tidak yang berselisih? Banyak tidak yang bermusuhan? Banyak tidak yang terpecah belah? Berarti apa yang Nabi sampaikan dulu benar atau tidak? Benar atau tidak? Baik, satu. Tanda kedua kata Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ada satu masa ilmunya nanti mulai hilang, tapi bukan ilmu langsung yang dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ulama-ulama yang pakar kata Nabi itu mulai meninggal satu-satu. Hatta idza lam yubqi alima, sampai kalau pakarnya sudah tidak ada, muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan. Orang asalnya tak jelas jadi ustadz, asal tidak jelas jadi kiai. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Tapi yang menarik, itu bisa diundang pengajian, bisa ditanya, bisa kasih fatwa, maka yang nanya salah, yang jawab salah, yang penanya dengan yang ditanya dua-duanya tersesat. Saya mau tanya sekarang. Sekarang jadi ustadz tuh gampang atau susah? Gampang atau susah? Zaman dulu jadi ustadz, ngaji, depannya guru, guru ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztu laka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ajaza, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya. Nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis faham, sorogan depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli alisikni. Masuk. Dulu standarnya jelas, sekarang semakin tidak jelas. Sampai di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-11, Nabi katakan, sayati alaikum unasun. Akan tiba-tiba sekelompok orang, dia ngajar, bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Yang saat Anda dengar, Anda pun bingung, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar, itu ikutan bingung. Nah, sekarang saya tanya, satu, tadi ke awal, yang berselisih ada tidak? Yang beda pendapat ada tidak? Baik, yang berkelahi ada tidak? Masalah nasab ribut, masalah kunut dengan tidak kunut ribut, masalah bismillah jahar sir atau enggak baca ribut. Tapi yang sholat tidak ribut, yang tidak ke masjid tidak ribut. Ada yang ribut sesama ulama ada, sesama ustadz ada, yang ustadz-ustadzan ada, yang ulama-ulamaan ada. Berarti yang Nabi sampaikan dulu sekarang sudah ada atau belum?
3. Saya agak cepat nih. Awas hati-hati. Sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa ditandai dengan satu, taqarubul aswaq, pasarnya mudah diakses, terjadi percepatan digitalisasi. Ini kalimat Nabi. Dulu ibu ke pasar berangkat manual pakai motor, naik angkot, belanja, pulang kembali ke rumah. Sekarang klik, barangnya datang. Ditandai waktu itu taqarubuz zaman, waktunya cepat berlalu. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Saya tanya, sekarang sudah terjadi belum? Maka ketika masa itu tiba, yantashirul kadhib tantashirul fitan. Masalahnya makin banyak, polemiknya makin banyak, fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak. Yang dulu offline sekarang on. Kalau dulu nipunya offline, sekarang nipunya on. Kalau dulu judinya offline, sekarang judinya on. Bahkan saya lihat kemarin Zeus pun udah main judi itu. Nah, ini masalah kita sekarang. Yang Nabi sampaikan 15 abad yang lalu muncul sekarang. Sedangkan amanah Al-Quran, amanah hadis, amanah para ulama kita, kalau sudah tercipta satu negeri, satu bangsa, satu negara, maka kewajiban semua penduduknya, ini doktrin agama, kewajiban semua penduduknya, mau rakyatnya, mau pejabatnya, mau yang punya kedudukan, mau yang tak punya kedudukan, maka doktrin pertama dalam Al-Quran, cintai negaranya, jaga bangsanya, jaga negerinya, bersatu untuk membangun negerinya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan terpecah belah. Jangan kita kemudian dipecah-pecah. Kata Al-Quran, bersatu kita dengan satu pedoman, satu naungan, yang kalau itu dikerjakan, otomatis bukan hanya damai tentram negerinya, tapi Allah jamin sukses, makmur, jaya, dan terdepan dalam kehidupan.